Hai pemirsa setia TVRI, jumpa lagi bersama saya Andrea Paramesti, masih dalam Indonesia Raya, Jelajah Science. Smart People for Smart Country. Pemirsa, Indonesia Raya Jelajah Sains kali ini akan menyuguhkan sesuatu yang istimewa dari ujung timur Pulau Jawa. Tepatnya dari kawasan Sains Said Jauharsya Sukolilo, Surabaya, di mana tim Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika dari Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN tengah melakukan beberapa kajian dan pengembangan teknologi kapal dan kemaritiman. Nah, lihat pemirsa, di samping saya ini telah ada satu model kapal buatan dari tim riset teknologi hidrodinamika itu. Model-model kapal dari berbagai ukuran dan peruntukannya banyak sekali di workshop. Ada yang masih dalam proses riset, ada juga model yang sedang dibuat, bahkan sudah jadi dan sudah dipergunakan oleh mitra terkait. Keren ya? Baiklah, untuk mengetahui apa saja yang tengah dikaji dan dikerjakan Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika Surabaya ini, tak ada salahnya kalau kita kenalan dulu dengan kawasan Sains Said Jauharsya Jeni yang luas ini. Peresmian Laboratorium Hidrodinamika Indonesia diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia kedua, yaitu Bapak Soeharto, pada tanggal 29 Juli 1995. Dan selanjutnya pada tanggal 1 September 2021 bergabung menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Bergabungnya Laboratorium Hidrodinamika Indonesia menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional, di situ menjadi nama Kawasan Sains Said Jauharsya Jeni Surabaya. Di dalam kawasan ini terbagi menjadi beberapa. Ada menjadi pengelola laboratorium, pengelola kawasan, dan ada pusat riset. Kami sebagai pengelola kawasan ditunjuk untuk mengelola kawasan tersebut menjadi kawasan yang nyaman, aman, tertib, di mana kita harus menyediakan yang namanya co-working space atau CWS bagi semua sivitas BRIN yang berlokasi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Kami persilahkan semua masyarakat Indonesia yang ingin mengetahui bahwa Indonesia mempunyai laboratorium yang sungguh sangat besar sekali. Mengajak seluruh masyarakat, seluruh stakeholder, silakan datang ke kami, memanfaatkan fasilitas yang tersedia di kami. Tuh, dengar sendiri kan pemirsa? Pak Agus sebagai koordinator pengelola kawasan dengan tangan terbuka mengajak dan menawarkan kepada kita semua, baik akademisi, lembaga, institusi, atau masyarakat umum untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan negara ini demi kemajuan teknologi anak bangsa dan kemandirian teknologi nasional. Khususnya untuk teknologi kemaritiman, saya sudah lihat langsung ke sana pemirsa. Fasilitas risetnya lengkap dan canggih sekali. Kalau nggak percaya, yuk kita lihat langsung.
Di sini kita memiliki 3 fasilitas, yaitu ada towing tank, MOB, sama cavitation tunnel. Di towing tank sendiri kita melaksanakan pengujian resistance test, propulsion, dan open water test. Untuk MOB kita melaksanakan pengujian seakeeping, maneuvering, dan ada juga offshore, baik itu loading dan unloading maupun launchingnya. Dan untuk cavitation tunnel sendiri, itu merupakan pengujian yang untuk kita laksanakan untuk mencari nilai efisiensi, baik thrust maupun torsi, dan kavitasi pada propellernya itu sendiri. Untuk mitra-mitra kita yang telah bekerja sama, kita bekerja sama dengan swasta maupun institusi pendidikan. Salah satunya ada ITS, UI, kemudian Pertamina, PLN, dan serta PT PAL. Dan harapannya dengan berbagai fasilitas tersebut dan dukungan stakeholder, kita dapat mencapai kemandirian maritim yang berkelanjutan, serta dan daya bersaing global. Untuk alur proses pembuatan model kapal itu bisa dijadikan 4 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini menyangkut redrawing dan pembuatan atau persiapan material untuk kulit dan penguat. Selanjutnya yaitu perakitan. Pada proses perakitan ini hasil frame yang sudah dilaksanakan di laser cutting dirangkai dan disetting di atas landasan kerja. Setelah itu akan dilaksanakan pemasangan kulit dan penguat memanjang dari model tersebut. Setelah pemasangan kulit selesai, maka selanjutnya adalah dilaksanakan pemasangan fiberglass atau fiberglass. Tujuan dilaksanakan pemasangan fiberglass ini agar hasil dari model nanti itu bisa dijamin kekedapannya. Untuk yang selanjutnya adalah proses optimasi. Proses optimasi ini adalah proses di mana dilaksanakan pendempulan model uji sehingga sesuai dengan desain awal. Untuk selanjutnya setelah dilaksanakan optimasi bentuk akan dilaksanakan pengecekan ukuran. Ya, jadi dilaksanakan di marking table. Setelah dilaksanakan selesai untuk proses pengukuran oleh pihak QAGC, untuk proses selanjutnya adalah proses finishing, di mana proses finishing ini adalah dilaksanakan pengecatan yang ada 2 tahap, yaitu pengecatan dasar dan pengecatan finishing berwarna kuning. Setelah dilaksanakan pengecatan, maka model dibawa di atas marking table untuk dilaksanakan proses marking dan penempelan stiker untuk keperluan pengujian. Setelah itu baru model dinyatakan selesai. Dalam mendukung pengujian, selain pembuatan model kapal, kita perlukan untuk pembuatan model propeller yang fungsinya untuk sebagai penggerak dan manuver kapal itu sendiri. Di dalam proses pembuatannya, sebelum tahun 2017, itu kita melakukan proses pengecoran atau casting. Setelah itu kita proses finishing. Setelah tahun 2017 kita penggunaan untuk pembuatan model propeller kita gunakan CNC, mesin CNC 5 aksis. Itu kita lakukan proses seperti ini, itu pengecekan ketebalan dan kontur dari model propeller. Setelah selesai pengerjaan pembuatan kontur dan ketebalan, kita lakukan proses balancing. Di mana balancing untuk cari nilai toleransi dari balancing itu sendiri. Supaya propeller bergerak berputar seimbang, seperti itu. Untuk pembuatan selama ini, kita seperti contoh-contoh yang seperti ini sejak tahun pembuatan pertama tahun 94 hingga saat ini. Beberapa ada yang proses dengan proses casting atau pengecoran, setelah tahun 2017 kita pengerjaan dengan proses CNC. Cavitation tunnel merupakan fasilitas pengujian berupa terowongan air
dengan konstruksi vertikal yang mempunyai ketinggian kurang lebih 10 meter dan dibangun dalam 2 lantai. Pada lantai bawah terdapat peralatan penggerak sirkulasi air tunnel, yakni impeller dengan diameter 1300 mm yang digerakkan oleh motor driven 250 kW. Lantai atas terdapat measuring section atau seksi uji dari tunnel ini, di mana ini merupakan fokus kegiatan riset dan pengamatan selama pengujian berlangsung. Beberapa tes capabilities dapat dilakukan pada fasilitas ini, yang utama adalah sebagai fasilitas untuk pengujian kavitasi propeller, yang meliputi pengujian observasi kavitasi, pengujian insepsi kavitasi, noise, dan vibrasi. Fasilitas ini merupakan satu-satunya yang ada di kawasan Asia Tenggara. Mulai dioperasikan tahun 1994, keberadaan fasilitas kavitasi tunnel ini sangat penting terutama untuk para desainer dan pabrik pembuat propeller guna mendapatkan desain propeller dengan tingkat kavitasi dan tingkat vibrasi yang rendah. MOB itu kepanjangan dari manuver ocean basin. Jadi di sini ini untuk pengujian skipping dan manuver. Skipping itu seperti olah gerak kapal dan juga manuver. Manuver itu bisa untuk turning, belok dari kapal dan juga zigzag. Di kolam MOB ini mempunyai kapasitas panjang 60 meter dan lebarnya 35 meter dengan kedalaman 2,5 meter. Untuk kapal yang siap untuk diuji adalah maksimal 3 meter dan selain kapal itu juga diuji bangunan lepas pantai. Kehidupan sebagian besar penduduk Indonesia sangat tergantung pada laut. Banyak masyarakat yang sumber ekonominya mengandalkan dari sektor bahari, seperti perikanan, pariwisata, industri, dan transportasi laut. Dengan keanekaragaman hayati yang berlimpah, laut Indonesia menjadi magnet yang menggoda bagi para kriminal untuk mengeksploitasi tanpa memperdulikan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan. Melihat dampak yang mengancam kelestarian laut Indonesia, bahkan sampai menyentuh kedaulatan negara, semua stakeholders yang diberi amanah dalam menjaganya bersinergi, membangun sistem dan melakukan kajian-kajian inovasi teknologi, khususnya di bidang kemaritiman. Salah satu upaya untuk pencapaian tersebut, Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika sebagai ujung tombak BRIN bermitra dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan mendesain kapal canggih dan modern di kelasnya. Untuk mencapai performa prima, tim riset menguji terlebih dahulu desain kapal di laboratorium permodelan hidrodinamika, sehingga diharapkan desain bisa digunakan, proven design. Tim kolaborasi juga melibatkan badan klarifikasi, serta melengkapi peralatan dan permesinan yang canggih. Dengan begitu, maka pengadaan kapal dapat terwujud sesuai regulasi yang berlaku dan layak operasi, terutama untuk menjaga keselamatan awak kapal pada saat menjalankan tugas pengawasan. Untuk memenuhi keinginan mereka mempunyai kapal yang terstandar, yang memenuhi kenyamanan dan kelaikan dalam melaut, maka kami menerima pekerjaan dan juga kolaborasi riset antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk melakukan desain kapal pengawas perikanan 50 meter tersebut. Kapal tersebut kami desain dengan panjang 50 meter dan mampu mencapai kecepatan 30 knot. Proses desain sendiri memakan waktu sekitar hampir 4 bulan. Selama proses desain, kami juga melakukan beberapa iterasi pengujian, termasuk pengujian di
towing tank ini. Pengujian di towing tank ini meliputi pengujian resisten dan pengujian propulsion, dan di maneuvering dan ocean basin meliputi pengujian seakeeping dan maneuvering. Jadi dalam proses desain kami, kita melakukan uji lengkap untuk desain kami, sehingga kami bisa meyakini bahwa desain kami telah memenuhi standar yang diinginkan oleh klien, dalam hal ini pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mantap lah Pak Faris, jos pokoknya. Semoga dengan bertambahnya 2 armada kapal pengawas perikanan karya anak bangsa tersebut, lautan Nusantara semakin bersih dari pencurian ikan yang kerap kali dilakukan oleh nelayan asing. Nah pemirsa, inovasi teknologi yang dikembangkan di Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika BRIN Surabaya ini tidak sebatas pada kapal saja loh. Anjungan lepas pantai pun menjadi perhatian tim riset yang dikomandani oleh seorang yang smart dan humble. Proyek risetnya diberi nama Wahana Alpo, Anjungan Lepas Pantai Pasca Operasi. Pengembangan riset dan inovasi pada Alpo ini bertujuan untuk peningkatan kinerja keselamatan pelayaran di wilayah perairan Indonesia dengan melakukan pengangkatan anjungan yang sudah tidak layak operasi, dengan tujuan agar alur pelayaran dapat terbebas dari hambatan. Mengingat alur laut kepulauan sudah relatif padat lalu lintasnya, nah ini dia. Yuk kita lihat. Melakukan research ini dalam tujuan yaitu karena di Indonesia ini kita sebagai anggota internasional untuk maritim organisasi ya, itu ada keharusan untuk membongkar anjungan lepas pantai yang sudah tidak terpakai, atau istilahnya itu anjungan lepas pantai pasca operasi. Nah kami karena di Indonesia belum ada, dan selama ini kalau melakukan itu harus melakukan penyewaan ya, itu agak mahal. Jadi kami berinisiatif melakukan research untuk mendesain suatu kapal ya, atau wahana untuk melakukan pekerjaan itu. Wahana ini itu digunakan untuk melakukan pekerjaan pembongkaran bangunan lepas pantai atau oil rig yang minyak yang sudah tidak terpakai, terutama yang fix structure. Nanti setelah dipotong, ada beberapa metode pemotongan, kemudian diangkut ke dalam kapal tersebut. Sebetulnya kapal ini juga multifungsi, jadi bisa digunakan untuk pekerjaan lain. Jadi misalnya untuk SAR ya, kalau seperti kasus dulu ada pesawat terbang jatuh di air gitu, kita untuk ngangkut kapal pesawat terbang itu ke atas, itu bisa kita bantu dengan ini sebetulnya. Kemudian ini juga bisa digunakan untuk pekerjaan maintenance atau perawatan, ataupun bahkan pemasangan kembali. Jadi kalau platformnya mau dipasang ulang, kita juga bisa menggunakan alat ini. Kemudian ada satu lagi yang mungkin khusus juga bisa untuk peletakan kabel bawah laut. Jadi itu adalah keunggulan daripada desain kami. Jadi sebetulnya riset ini sangat berguna sekali karena kita sangat perlu, karena itu tadi ada sekitar 600-an lah yang harus kita potensi yang harus diangkut, dan kita sudah melakukan beberapa kerjasama ya. Kemungkinan ini agak berat mungkin ya dari investasi ya untuk pembangunan. Jadi kami mohon mungkin nanti dari pihak pemerintah atau dari pihak swasta yang ingin membangun, karena desain kami sudah selesai sebetulnya. Jadi sudah siap bangun. Kita sudah mempunyai namanya desain drawing. Itu nanti bisa disampaikan ke pihak galangan kapal ya untuk dibangun. Dan desain ini sudah tersertifikasi oleh Biro Klasifikasi Indonesia. Jadi sudah di-approve untuk dibangun secara struktur, sudah memenuhi keselamatannya dan kekuatan gitu. Selain mengembangkan inovasi teknologi pada beberapa jenis kapal dan wahana anjungan lepas pantai pasca operasi atau ALPO, Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika BRIN Surabaya mengembangkan pula desain industri kapal mini LNG, Liquefied Natural Gas,
bersama mitra-mitra terkait lainnya. Kapal mini LNG ini merupakan pendekatan alternatif untuk menyalurkan gas alam cair ke wilayah pulau-pulau kecil yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Rancang bangun kapal mini LNG itu merupakan salah satu program prioritas riset nasional yang dikenal dengan PRN ya tahun 2020 sampai 2024 yang digagas oleh Bappenas berdasarkan permintaan daripada stakeholder khususnya dalam hal ini ya seperti PLN dan salah satunya untuk mengangkut bahan bakar mini LNG ke pelosok-pelosok tanah air ya untuk mensuplai bahan bakar, kebutuhan bahan bakar daripada PLN untuk pembangkit-pembangkit listrik di daerah-daerah pelosok. Harapannya tentu saja setiap riset diharapkan ada hilirisasi. Kapal itu akan dibangun. Nah, komitmen pemerintah sebetulnya mulai dari PRN itu digagas itu supaya dibangun, bukan sekedar riset. Sekarang BRIN itu juga memberikan arahan kepada kita bahwa riset itu untuk hilirisasi. Bukan riset for research, tapi riset untuk hilirisasi, untuk digunakan bangsa kita. Nah, kalau pembangunannya tentu saja harapannya dalam waktu dekat ya mungkin tergantung pendanaan pemerintah ya. Itu di luar ranah kami. Yang penting kami sudah menyiapkan mulai dari tahapan konseptual desain sampai kesiapan produksi galangan kapal. Beberapa tahapan-tahapan yang sudah dilakukan dengan adanya kegiatan mitra antara kami dengan BRIN ini, diantaranya adalah melakukan evaluasi maupun pemetaan galang-galangan mana saja yang bisa nanti dijadikan uji coba ataukah studi kasus. Yang kedua tentunya melakukan analisa dan juga evaluasi sejauh mana pelaksanaan dari riset tersebut bisa dilaksanakan. Kita berharap hasil dari riset ini menjadi salah satu bentuk pengembangan maupun kemajuan dari industri perkapalan, baik di dalam rencana kerjasama dengan industri seperti oil and gas, kemudian Pertamina, PLN, maupun yang lainnya. Saya pikir anggaran nanti di riset ini bisa lebih ditingkatkan lagi, baik itu terkait dengan pembuatan suatu sistem teknologi yang bisa berfungsi untuk bisa meningkatkan fungsi efisiensi, komunikasi, IT, khususnya di bidang marine gitu. Kegiatan riset Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika Surabaya berlanjut pada pengembangan teknologi floater amfibi. Pesawat amfibi yang dikembangkan ini diharapkan menjadi solusi transportasi antar pulau kecil yang tersebar di seantero Nusantara. Mengingat pulau-pulau kecil tersebut sulit dijangkau oleh transportasi udara, pengembangan teknologi floater amfibi ini sangat reasonable karena membangun amfiport lebih mudah dan murah dibanding membangun airport darat seperti pada umumnya. Atas alasan dan pertimbangan dari berbagai aspek tersebut, maka pesawat amfibi sangat layak untuk kondisi Indonesia. Karena ada permintaan pasar, jadi kalau bisa kita juga melayani daerah pulau-pulau di Indonesia karena sangat luas pulaunya. Jadi untuk mengurangi kebutuhan akan airport di darat, mereka memodifikasi pesawat terbang yang dibuat itu Indo 19 untuk bisa mendarat di air. Salah satu keunggulan kenapa kita harus mengembangkan tipe amfibi ini, karena Indonesia kan terdiri dari pulau-pulau dan itu pulau-pulau kecil gitu kan ya. Nah kalau misalnya setiap pulau harus bayangkan saja misalnya 17.000 mungkin 20%-nya lah mau kita kembangkan ya, itu sudah berapa ribu gitu kan dapatnya, 1/5-nya. Itu kan cukup banyak biaya yang dihasilkan. Tapi kalau kita nanti mengembangkan sistem yang pesawat terbang yang bisa mendarat di air atau amfibi, nah kita bisa tentunya menghemat banyak biaya untuk initial cost-nya. Yang kedua tentunya sangat berguna juga untuk kami dari research untuk masalah keilmuan ya, masalah pengetahuan tentang hal-hal berkaitan dengan hidrodinamika
dari pesawat terbang tersebut. Kedepannya mudah-mudahan pemerintah, istilahnya kan ini karya kami anak bangsa lah ya, anak bangsa. Jadi kita, karena saya kalau kita harus tes di luar itu mahal. Nah itu bisa cut berapa ini di sini, nanti bisa kita untuk melakukan tes-tes itu di Indonesia saja. Rasa lab hidrodinamika sudah siap dan risetnya juga sudah siap. Gitu. Jadi ya, itu mudah-mudahan pemerintah bisa memberi kesempatan lagi pada kami untuk melakukan riset lanjutan. Baik. Ternyata ya, para periset kita itu oke-oke banget loh. Satu kata aja buat para periset Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika BRIN Surabaya. Apa itu? Nih, top! Semoga apa yang kami tayangkan bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Khususnya bagi anak Indonesia yang tertarik dengan sains dan inovasi teknologi. Smart people, Kepulauan Nusantara adalah harta tak terkira. Jaga dan pelihara karena itu berkah bangsa. Kekayaan hayati adalah berkah bagi Pertiwi. Lindungi dengan hati, bentengi dengan inovasi teknologi. Sampai berjumpa dengan saya di minggu depan, tetap dalam Indonesia Raya, Jelajah Sains. Smart people for smart country. Saya Andrea Paramesti, sampai jumpa. Kami periset dari Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika Jauharsha Jeni Surabaya siap mendukung kejayaan maritim Nusantara melalui riset dan inovasi untuk daya saing dan kemandirian bangsa. Kami tim Laboratorium Hidrodinamika siap mendukung kedaulatan teknologi maritim untuk Indonesia maju. Kami dari kawasan Sains Jauharsha Jeni Surabaya siap mendukung kejayaan maritim Nusantara.